Pernah kebayang nggak ada sebuah tempat wisata yang super rame, duit masuk terus, tapi kas daerahnya malah bocor? Nah, di salah satu sudut Indonesia, ada sebuah pemerintah daerah yang ngalamin persis kayak gini. Dan mereka nemuin solusi yang cerdas banget, datangnya dari tempat yang nggak disangka-sangka. Yuk kita bongkar ceritanya. Jadi, gimana caranya sebuah kota yang pariwisatanya lagi booming banget bisa nambal ember pendapatan pajaknya yang bocor? Ini pertanyaan penting loh, dan banyak banget daerah lain yang ngalamin hal serupa. Ini tuh soal potensi besar yang sayangnya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Oke, kita terbang ke Kabupaten Bulukumba di Indonesia. Kalau dilihat dari luar, wah, ini surga pariwisata banget. Tapi di balik keindahannya itu, ada sebuah paradoks yang aneh. Makin banyak turis yang datang, masalah keuangannya malah makin pelik. Aneh kan? Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Pariwisatanya lari kencang, tapi pendapatan dari pajak hotelnya malah bocor di mana-mana. Uang yang harusnya bisa buat benerin jalan atau bangun sekolah, ya hilang gitu aja di tengah jalan. Biar kebayang separah apa, coba deh lihat grafiknya. Yang biru di kiri itu kondisi sebelum ada solusinya. Tingkat kepatuhan pajak hotelnya itu di bawah 60%. Artinya, hampir setengah dari potensi pendapatan pajak hotel nguap entah kemana. Nah, target mereka bukan main-main, langsung lancat ke atas 85%. Terus, kenapa kok bisa bocor separah itu? Jawabannya simpel, sistemnya kuno. Coba bayangin, semuanya serba manual, pakai kertas numpuk-numpuk, ribet, dan nggak transparan sama sekali. Sistem kayak gini tuh bukan cuma bikin pusing, tapi juga jadi lahan subur buat salah input atau bahkan, ya Anda tahulah, kecurangan. Wajar aja kalau pengusaha hotel jadi males buat patuh. Nah, di tengah masalah yang ruwet ini, apa yang mereka lakuin? Biasanya kan beli sistem mahal dari luar ya. Tapi Pemda Bulukumba ini beda. Mereka ambil langkah yang berani banget. Mereka putusin buat bikin solusi sendiri. Dari nol. Dan lahirlah Mapato, singkatan dari Manajemen Pajak Terintegrasi Otomatis. Ini bukan cuma aplikasi biasa ya, ini tuh sebuah sistem digital komplit yang tujuannya buat merombak total cara lapor dan bayar pajak hotel. Semuanya jadi satu, terintegrasi, dan yang paling penting, otomatis. Motivasinya simple banget, tapi kena di sasaran. Mereka mau nutup gap antara pariwisata yang lagi ngebut sama pendapatan pajak yang ketinggalan. Bener-bener jawaban langsung buat paradoks yang tadi kita bahas, biar potensi dan kenyataannya sinkron lagi. Nah, ini bagian yang paling bikin saya salut. Solusi canggih ini nggak dibeli dari mana-mana. Mapato itu dibangun sendiri 100% in-house oleh tim IT internal Bapendanya. Ini nunjukin kalau talenta lokal itu bisa banget diandelin buat nyelesain masalah lokal. Rasa kepemilikannya pasti beda, dan mereka jelas lebih paham seluk-beluk masalahnya. Oke, idenya keren. Terus gimana cara mereka mengeksekusinya sampai bisa bener-bener dipakai sama orang banyak? Lihat deh timelinenya. Mereka gerak cepet banget. Ide muncul di 2023, langsung gandeng bank daerah buat kemitraan strategis, dan jreng, awal 2024 Mapato resmi launching. Dari konsep sampai jadi cuma butuh waktu sekitar setahun. Keren kan? Buat penggunanya, yaitu para pemilik hotel, ini perubahannya drastis banget. Revolusioner deh. Yang dulunya ribet pakai kertas dan makan waktu, sekarang simple banget. Cuma 4 langkah di HP, tinggal laporin omset bulanan di aplikasi, sistemnya langsung hitungin pajaknya, bayar lewat kanal digital, dan langsung dapat bukti pembayaran. Semua beres dari genggaman tangan. Oke, ide dan eksekusinya udah keren. Pertanyaannya sekarang, hasilnya gimana? Apakah berhasil? Nah, datanya bilang berhasil banget. Hasil pertama yang paling kelihatan itu perubahan perilakunya. Ingat kan tadi angka kepatuhannya di bawah 60%? Nah, setelah ada MAPATO, target kepatuhan langsung meroket ke atas 85%. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini lompatan besar dalam cara ngurus pajak. Kalau makin banyak yang patuh, artinya apa? Ya duit yang masuk ke kas daerah juga makin banyak. Dan ini poin pentingnya, peningkatannya diproyeksiin bisa sampai 20% dari total pendapatan daerah. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini duit beneran yang bisa dipakai buat bangun fasilitas publik. Dan yang bikin proyek ini kuat adalah soal pendanaan. Mereka nggak bergantung sama pihak luar. Sebagian besar 85% itu dari APBD mereka sendiri. Sisanya 15% itu dukungan dari bank Sulselbar dalam bentuk lain, bukan cuma uang tunai. Ini nunjukin kalau mereka benar-benar mandiri dan komit buat jangka panjang. Nah, ini dia
kenapa cerita ini penting banget. Kenaikan pendapatan 20% itu artinya apa buat warga? Ya artinya jalanan jadi lebih mulus, sekolah jadi lebih bagus, layanan kesehatan jadi lebih terjangkau. Dampaknya langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat Bulukumba. Dan kerennya lagi, apa yang dilakukan Bulukumba ini skalanya ndak cuma lokal. Inovasi mereka ini sejalan banget sama tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, kota berkelanjutan, sampai institusi yang kuat. Jadi, aksi lokal dampaknya bisa global. So, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil atau yang bisa dicontoh kota-kota lain dari kesuksesan Bulukumba? Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa jadi semacam cetak biru. Pertama, harus ada dukungan kuat dari pimpinan, itu mesinnya. Kedua, kalau bisa, bangun solusi sendiri, jangan cuma beli. Rasa kepemilikannya beda. Dan ketiga, yang paling penting, bikin sistemnya gampang dipakai. Anggap ini memudahkan layanan, bukan cuma nagih pajak. Kalau gampang, orang pasti mau patuh. Dan mereka nggak berhenti di sini loh. Sukses di pajak hotel ini baru permulaan. Rencana berikutnya adalah mengembangkan Mapato buat pajak restoran dan hiburan. Jadi ini bakal jadi transformasi digital yang lebih besar lagi buat Bulukumba. Cerita dari Bulukumba ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Kira-kira teknologi simpel buatan lokal apa ya yang bisa mengubah layanan penting di lingkungan kita masing-masing? Karena seperti yang dicontohkan Bulukumba, solusi yang paling jitu itu seringnya datang dari kita sendiri yang paling ngerti masalahnya.